Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Said Didu lagi-lagi memprediksi bahwa akan ada gerakan besar di Oktober nanti. Tujuannya apa? Untuk menurunkan Presiden Prabowo. Ya, saya jadi teringat dengan prediksi dia kemarin yang mengatakan bahwa di Agustus akan ada gerakan besar untuk menurunkan Prabowo. Nah, kira-kira pertanyaannya, prediksi ini dia dapatkan dari mana, teman-teman? Nantilah kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Prof. Jimli Asidiki kembali bersuara, kembali memberikan penjelasan dan skakmat terhadap Denny Indrayana yang selama ini mempersoalkan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai pendidikan, mengenai ijazah dan lain sebagainya. Nah, terakhir ada debat panas antara kuasa hukum Pak Jokowi yakni Prof. Firmanto dengan kuasa hukum si Roy Suryo yakni Refli Harun, serta penjelasan yang tidak kalah menariknya dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kan dia udah jadi wapres, dan jadi wapres dia sampai 2029. Harus diterima ya. Harus diterima. Ini sekali lagi permainan bernegara. Ya nggak usah baper gitu loh. Lihat dengan helikopter view semua persoalan. Oh ini toh gitu. Jadi kecil ya Pak ya. Jadi kita akan menemukan solusinya. Jadi nggak usah baper, apalagi di zaman kayak sekarang ini. Banyak sekali masalah. Ada orang ngabisin waktunya urusan ijazah nggak habis-habis misalnya. Betul. Gitu loh. Saya termasuk yang harus mengurusi ijazah itu tiap hari Pak. Jadi ini ngabisin waktu. Iya. Gitu. Ada yang masih kecewa kepada Gibran. Terus, lah bagaimana? Dia udah jadi wapres, ya kan? Terserah Anda setuju tidak setuju dan apa milih tidak milih, kan dia udah jadi wapres. Dan jadi wapres dia sampai 2029. Harus diterima ya. Harus diterima. Ini sekali lagi permainan bernegara. Ya nggak usah baper gitu loh. Ya udah. Oke. Nanti jangan dipilih lagi kalau nggak mau gitu. Iya benar. Kalau mau diberhentiin sekarang, ya bisa, gampang sekali. Cari alasan, cari pasal, gampang. Tapi proses politiknya, ya nggak mungkin. Proses Karena politiknya dibutuhkan nggak 2/3 kali 2/3 di DPR, di MPR. Setelah nanti pembuktian dulu di MK. Tapi syaratnya 2/3 yang di DPR itu dengan koalisi 80% kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Kalau misalnya inisiatifnya dari presiden sendiri, nah itu mungkin. Tapi apa mungkin presiden mau memberhentikan wakilnya sendiri, sedangkan dia sendiri yang minta. Betul. Supaya Gibran menjadi wakilnya dia. Mintanya pun kepada Pak Jokowi waktu itu masih presiden. 5 kali lagi. Mungkin. Iya. Ya kan? Mari berharap jangan Jadi jangan ngabisin berharap waktu. yang tidak mungkin ya Pak. Iya, udah Jimli. pokoknya gerundel dalam hati aja kita kerjakan untuk perbaikan ke depan. Betul, dengerin tuh Denny Indrayana, nggak mungkin pemakzulan dan lain sebagainya, tidak mungkin, sulit dilakukan karena 80% yang ada di DPR itu koalisi Prabowo Gibran, dan Pak Prabowo nggak mungkin memberhentikan Gibran di tengah jalan karena beliau yang minta sebanyak 5 kali ke Pak Jokowi, beliau yang minta sendiri, dan Gibran yang menjadi pemersatu koalisi dari Presiden Prabowo waktu itu. Jadi Anda jangan berharap. Kata Prof. Jimli, kalau mau sabar aja, tunggu sampai 2029 gitu. Tapi selama ini kan narasi-narasi si Denny Indrayana mengatakan, ya kalau Mas Wapres ini ya mundur aja sendiri. Nah kalau itu mungkin Mas Wapres mundur sendiri. Cuman pertanyaannya, apakah Mas Wapres mau mengikuti Anda? Ya tentu tidak. Karena siapa Anda nyuruh-nyuruh Mas Wapres turun? Siapa Anda, Denny? Foto posisi duduk, lalu ekspresi para pemimpin itu dapat menjadi pesan kepada elit. Walaupun dia tidak merasa terbantu oleh Gibran, ya lagi-lagi unsur Jawanisme dalam diri Prabowo nggak boleh diperlihatkan. Kan sama juga dengan Jokowi. Enggak, anak saya nggak akan terjun semua di dalam politik, biaya bisnis. Kan nggak bisa dipercaya. Panas dia. Jadi ini juga sama. Hubungan gambar ini nggak bisa dipercaya. Saya hakul yakin hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Rumor di mana-mana, udah dari kapan tahun rumor di mana-mana. Betul. Tapi mereka ketemu aja. Tapi saya yakin hal-hal yang mempersatukan Pak Prabowo dengan sekutu-sekutunya
dengan koalisinya, dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi, dengan partai-partai koalisi yang lain, jauh lebih banyak Jauh daripada lebih banyak. hal-hal yang bisa memisahkan mereka. Oke. Luar biasa. Jadi hal-hal yang bisa mempersatukan mereka jauh lebih banyak daripada hal-hal yang bisa memisahkan. Memecahkan. Keren. Tanda-tandanya sangat jelas. Apa tadi itu singkatannya? SSB. Apa itu? Singapura, Solo, Bandung. Oke. Ini sedang mempersiapkan. Nah, ingat ada pelarian koruptor ada di luar yang dihani oleh Prabowo. Jadi mereka bersatu lagi ini. Koruptor-koruptor oligarki bersatu di Singapura membuat poros baru. Teori apa Solo, lagi kan? Singapura, Solo, Bandung. Nah, Bandung orang udah tahu lah, yang gaya-gayanya kayak Jokowi juga lah. Siapa itu? nah, mereka lah ini apa ya? Dia pakai kuda, pakai Yang gajah. dulu, ini A1 atau apa ini? Analisis. Saya Omon-omon. biasanya analisis saya tidak terlalu ini karena informasi saya banyak sekali tentang itu. Nah, dan boleh orang membantah bahwa itu tandanya sangat jelas. Nah, yang saya ini kan siapa tahu targetnya betul Oktober 2026. Makanya eskalasinya di Agustus. Di Agustus eskalasinya dia mulai Agustus ini eskalasinya. Loh. Apa lagi nih eskalasinya di Agustus? Apa lagi nih? Apakah Anda mau memprediksi lagi? Kembali lagi teman-teman. Saya mau mempertanyakan satu hal ke Said Didu. Dari mana dia dapat informasi seperti itu? Karena setahu saya biasanya ya, informasi seperti itu hanya dimiliki oleh intelijen, ya kan? Hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum, ya kan? Said Didu ini siapa? Siapa dia? Dan kalau ada orang umum atau masyarakat sipil yang mengetahui informasi-informasi seperti ini, bisa saja diduga dia yang mempersiapkan hal itu, kemudian memfitnah orang lain, kan bisa saja. Mungkin dia melakukan atau mengkonsolidasi aksi Agustus, tapi yang difitnah Solo, ya kan? Sama seperti kemarin dia mengatakan aksi ini di HI ini diduga, ya kan, katanya dirancang oleh Solo. Padahal di aksi itu ada Roy Suryo, ada emak-emak pendukung Roy Suryo, emak-emak rempong, emak-emak ompong itu. Apakah itu bagian dari Solo? Kemudian ada juga alumni UI yang selalu mengkritik dan ngata-ngatain Pak Jokowi, ikut aksi demonstrasi juga. Nah, apakah ini skenario Solo? Itu yang perlu Anda jawab. Saya curiga malah ya. Saya sangat curiga. Jangan-jangan dia yang merancang, dia mengkonsolidasi, tapi yang difitnah itu Solo. Jangan-jangan mereka ini ya, yang ngomong tadi itu, jangan-jangan diduga dia memang sedang merancang sebuah skenario untuk menjatuhkan seorang presiden. Jangan-jangan loh ya, ini hanya diduga. Ya, curiga kan nggak apa-apa teman-teman. Kita wajar untuk curiga. Sama seperti dia yang selalu mencurigai Solo gitu ya kan. Waduh. Saya suruh ngomong apa lagi? Saya udah bilang ya. Ini kasus ini yang terjadi adalah dari pihak sana mempunyai pendapat dan menerangkan dengan caranya sendiri bahwa yang dilakukan itu adalah benar dan tidak melanggar hukum. Itu poinnya. Jadi dia ngomong sana sini itu, saya tidak melanggar hukum, saya dikriminalisasi. Punya dasar tadi Pak Arianto. Ya itu menurut dia kan. Yang akan menilai nanti publik lah. Itu benar apa tidak. Nah, sementara di sini kan sudah melaporkan ke pengadilan. Ya, yang tadi itu diuji di pengadilan saja. Selesai urusannya. Itu loh. Jadi urusan ini kalau tidak diselesaikan di pengadilan, yang dua-duanya itu dibuka buktinya gini-gini, nggak clear. Gitu. Karena satu-satunya ya sarana untuk menyelesaikan persengketaan, Pak. Kalau sudah di ranah sosial nggak bisa, ya di pengadilan Pak adanya semua. Harus dilakukan di situlah. Nanti di pengadilan itu akan dilihat nanti oh ternyata begini, clear sekali kan, semua bisa ngelihat bukti-bukti apa tadi yang sampaikan ini yang 700 tadi dibilang itu gini, bisa dibuka semua di situ nanti. Tapi kalau dari Pak Arianto semua prosedur yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai. Keukuran penyidik itu gini Pak, kalau berkasnya diterima jaksa ya sudah sesuai, selesai tugas polisi. Itu ukuran penyidik di dalam sistem peradilan di Indonesia ini. Penyidik diawasi oleh jaksa, kinerjanya itu benar apa enggak,
jaksa nanti diuji oleh hakim. Lihat Bu Anda Tifa. tidak hadir kan? Saya online. hadir. Saya memperhatikan Anda saya tidak online. hadir, udah nggak usah Saya ngomong. ada, Anda tidak hadir, udah Tapi nggak usah saya nggak ngomong. masuk. Saya hadir. Saya terdaftar. Anda nggak hadir. Iya, terima kasih, selamat malam. Jadi tentu kan sebenarnya Mas Roy ini sebagai tersangka atau sebagai terdakwa. Tersangka hari ini katanya tadi. Nah ini kan perlu kita pahami kan bahwa sebenarnya pasal 1 ayat 15 itu mengatakan yang bisa mengajukan pra peradilan itu kan adalah tersangka. Memang terdakwa itu adalah tersangka juga, ya seperti itu. Nah kemudian yang saya ingin sampaikan bahwa Mas Roy kan sudah menerima dakwaan ya. Status terdakwa itu kan kalau sudah disidang. Ya enggak, saya bertanya sudah menerima dakwaan ya? Saya belum. Oh belum. Belum. Oke. Jadi yang saya tahu di dalam media kan pengadilan jaksa mengatakan sudah melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri dan di dalam ketetapannya Mahkamah Agung memberikan bahwa persoalan ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut pemahaman saya itu sudah masuk sebagai terdakwa karena disampaikan sebagaimana juga Bu Tifa kemarin disampaikan bersamaan dengan dakwaannya. Itu pemahaman kami karena disampaikan seperti itu. Tapi kalau disampaikan sama Mas Roy belum menerima dakwaan ya nggak apa-apa. Saya terima kasih. Dan belum ada jadwalnya, Prof. Ya, kalau jadwal berbeda dengan diserah terimakan karena yang saya pahami diserah terimakan, pelimpahannya termasuk dakwaannya. Yang saya pahami seperti itu. Kemudian dijelaskan kalau kita bicara masalah pra peradilan itu terbatas kok, ada limitatif. Yaitu apa? Mengenai upaya paksa ya dan juga mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan. Nah, apa yang disampaikan tadi sama Pak Refli benar bahwa hakim yang memutus Prapit kedua itu sudah mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu dan tidak masuk dalam pokok perkara. Dan ini adalah penyalahgunaan hukum, ya lembaga pra peradilan. Kira-kira Jadi maksudnya sengaja mengulur waktu gitu. Maksud hakim itu ya? Itu adalah jurisprudensi. Oke. Dan kita harus patuhi. Apakah nanti ingin dipertontonkan tidak patuh sebagaimana Bu Tifa dipanggil untuk hadir di persidangan, katanya hadir tapi tidak masuk ke dalam persidangan, itu kan sedang dipertontonkan nih. Apakah mau mengatakan itu bentuk perlawanan, kita nggak tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan, hakim sudah mengatakan, ya, yang juga sudah dipahami tadi sama Pak Refli langsung, Firman mau ngomong gini kan, seperti tadi kan. Artinya saya mau mengatakan ada jurisprudensi yang kita harus patuhi, yang sudah kita anggap harus benar. Seperti itu. Dan itu nanti dicek ya, jurisprudensi dan itu kalau berkali-kali, kalau baru satu putusan itu namanya vonis. Nanti ahli hukum ngomong. Dan itu juga masa jurisprudensi. Kemudian mereka mengajukan lagi kan ketiga juga tidak diterima. Artinya kan ini sedang dipertontonkan, ya saya mau melawan. Karena di dalam putusan Prapit kedua itu disampaikan juga bahwa ini persiapan untuk melakukan perlawanan. Seperti itu. Jadi artinya bahwa memang dipertontonkan. Nah, apakah nanti ini didengar oleh pihak pengadilan misalnya? Karena pengadilan masuk ke kasusnya Bu Tifa kan juga bersidang. Ya, kalau kita melihatnya tetap sidang, tetap dibuka. Kemarin juga diminta untuk tanggal 20, tetapi ada keberatan. Saya juga bingung, kok bisa advokatnya masuk, padahal nggak ada terdakwanya. Tapi ini semua dipertontonkan. Dan saya pikir karena ini adalah suatu rezim baru ya, ada sistem peradilan pidana terpadu baru. Apakah ini masih prinsip kehati-hatian? Kita lihat. Tetapi dari putusan daripada Prapit sudah tegas. Dari persoalan Bu Tifa sudah masuk ke dalam pemeriksaan, sudah tegas. Apakah nanti masih disampaikan juga ada kelima dan sebagainya? Mohon maaf ya, saya melihatnya agak arogan. Tapi permohonan-permohonan selalu diterima tadi kalau versi Bang Refli tadi. Sama, kan di Bu Tifa juga diterima. Tapi kan persidangan sudah mulai masuk, kan gitu. Yang pasti Prapit itu kan memang mungkin harus ada aturan. Makanya saya bilang tadi, apakah nanti ini pengadilannya yang memiliki aturan sendiri, membacanya, ataukah nanti Mahkamah Agung membuat suatu SEMA untuk internal peradilan itu, ataukah membuat perma untuk bisa dipakai oleh internal dan eksternal. Jadi aturan seperti itu. Nah itu nanti kita serahkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, kita jangan mau diajak bermain-main. Kalau memang kita menuduh Pak Jokowi jasanya palsu, ya masuk dong. Kan itu aja. Sehingga ini sebagaimana disampaikan Pak Jokowi, ini harus segera selesai. Tetapi nanti kan akan disampaikan sama Pak Refli lagi, mungkin ya, bahwa kita kalau ada persoalan harus lurus. Yang nggak lurus siapa? Sudah dinyatakan oleh hakim di Prapit bahwa ini adalah upaya untuk melakukan perlawanan pada pokok perkara. Kira-kira seperti itu.
Saya rasa gitu. Saya jump in ya. Saya memberikan konteks nih, devil's advocate saya di sini untuk kedua-duanya nih. Jadi gini, yang pertama sesuai tema nih, pra-peradilan Roy tak kunjung usai. Ini sebenarnya pasti akan ada usainya, karena pra-peradilan itu kan amunisinya terbatas. Tapi strategi litigasinya yang ditempuh oleh Pak Roy dan Bang Refli ini kan dicicil satu-satu. Ya, penangkapan penahanan, kemudian penetapan tersangka, ganti rugi, cekal juga ya. Ya, cekal. Nanti ini kan akan paling tinggal 1-2 lagi. Apa sudah habis ya amunisinya ya? Saya hitung-hitung paling tinggal 5 kali dan 6 kali. Artinya itu 6 minggu lah. Ya, tambah kira-kira 2 bulan lah. Ya, amunisinya itu akan habis. Toh kan itu hak juga. Saya setuju bahwa itu hak juga sebenarnya. Ya, bahwa itu dilakukan berkali-kali itu strategi litigasi. Tapi sebelum masuk pokok perkara warga negara ini mau men-challenge kekuasaan negara, ya itu hak juga. Tapi pertanyaan saya kemudian, courtroom psychology-nya nih. Ke siapa ini Bang? Pertanyaan spesifik? Pak Roy dan Bang Refli. Courtroom psychology-nya. Kenapa? Begini, kalau peradilan pertama, oke lah, mungkin di negara nih ada nggak benernya nih. Karena terbuktikan sebagian dimenangkan ya, sebagian dimenangkan, dan kemudian terbukti ditahan polisi, dilepaskan jaksa. Nah, itu topik yang lain lagi. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, keempat, ini jadi diminishing return nih. Orang jadi bertanya, ini strateginya apa nih yang sedang dimainkan? Apakah ini persoalan legal atau persoalan lebih besar di belakang ini? Karena tadi Pak Roy bilang nih, tadi Bang Andro bilang, wah ini tersangka terdakwa bisa TV roadshow kemana-mana ya. Nah, apakah orang kan jadi bisa menimbulkan persepsi? Nah, saya mau tanya nih penjelasannya mungkin ke Bang Refli dan Pak Roy, courtroom psychology-nya gimana? Karena begini, nanti hakim kan, ini orang udah berkali-kali nih ya, mencoba, tadi misalnya putusan pra-peradilan ada yang mengatakan bahwa ini meng-abusing pra-peradilan, walaupun saya nggak setuju juga itu abusing. Kalau saya, pandangannya saya nggak setuju itu abusing. Kenapa? Ya karena dikasihlah kesempatan. Kalau diperiksa kemudian tidak bisa dilimpahkan, ya maksudnya ketika dilimpahkan itu kemudian pokok perkaranya pra-peradilannya tidak bisa diperiksa, ya itu kan akan terjadi loophole nanti. Jadi bisa aja aparatur, ya saya limpahkan aja, dia nggak bisa pra-peradilan. Ini itu merupakan hak dari tersangka. Itu hak, ya. Itu hak. Dan memang pra-peradilan itu mengatakan limitasinya hanya kepada objek yang sama. Artinya boleh-boleh saja. Tapi pertanyaan kedua, akibatnya sudah dipikirkan belum? Courtroom psychology-nya. Hakim kan bisa ilfeel. Nanti di pokok perkara dia juga bisa ilfeel. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin kepada Bang Firman ya. Kemudian mungkin Pak Arianto. Pak Arianto mungkin juga supporting timnya kali ya. Saya nggak tahu bagaimana posisinya. Nah, supporting termohon ya Bang ya? Ya. Ini kenapa tidak menunggu aja? Karena kan memang haknya. Toh kan ada limitasinya. Ya, 5 atau 6 kali. Ya biarkan saja. Bukankah itu menguntungkan? Ya, kalau saya menjadi advokatnya Pak Jokowi misalnya, saya ditanya advice-nya, saya bilang, kita bisa lihat ini menguntungkan juga Pak, courtroom psychology-nya nih diminishing return nih buat Pak Roy Suryo. Ya, yang saya bilang ya, the law of diminishing return. Lama-lama kredibilitasnya menjadi terancam. Nah gitu kira-kira konteksnya nih. Dikit Mas Refli, sebentar. Tapi saya kira Pak Aristo juga udah nggak. Pak Aristo kebetulan adalah ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon waktu itu. Objektif kan saya? Objektif, kan? Bagus. Jadi Prapit pertama Mas ya? Prapit pertama. Pak Aristo sendiri mengatakan bahwa yang namanya pemberlakuan KUHP yang lama, KUHP yang lama, kemudian dengan ada pemberlakuannya pakai KUHP yang baru itu adalah salah. Yaitu terbukti kalau itu tidak diprapit, kita nggak akan menemukan kesalahan-kesalahan semacam itu gitu loh. Jadi ini gunanya prapit, dan sebenarnya ketika yang kedua pun kita juga sudah salah tapi tidak signifikan. Jangan dipotong penjelasan saya. Iya, tapi kan salah. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya mau menginformasikan sama kalian semua bahwa YouTuber Nusantara akan mengakhiri donasi di tanggal 21 Agustus 2026. Tepatnya di hari Jumat besok, teman-teman. Karena kita mau secepatnya menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dan saya juga mau laporan, sekarang per hari ini, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 11.20, donasi yang sudah terkumpul sebesar, sebentar, biar kita laporan sama kalian, 67.047.700. Jadi 67.047.700
67.047.700. Nah, itu donasi yang terkumpul sampai detik ini. Semoga selalu bertambah sampai besok hari di tanggal 21. Ya harapannya sih bisa sampai 100 juta atau 80 juta lah minimal ya, biar kita bisa memberikan banyak manfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita doakan teman-teman. Kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana serta berbagai relawan yang datang untuk membantu saudara-saudara kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta lindungan dari Yang Maha Kuasa. Semoga NTT cepat pulih, masyarakat cepat tertangani, bahan makanan cepat masuk, bantuan-bantuan cepat masuk, dan tim SAR dan juga para relawan bisa menjangkau lokasi bencana yang terdalam. Itu pesan saya. Dan saya mau mengatakan bahwa debat antara kuasa hukum Pak Jokowi dan juga Refli Harun memang tak bisa dihindarkan. Cuman kita mau melihat debat tadi itu harusnya terjadi di ruang sidang saat pembuktian antara kuasa hukum Refli serta jaksa. Ini kan yang perlu kita lihat teman-teman. Bukti-bukti yang kalian selalu utarakan, yang selalu kalian gembar-gemborkan, coba kalian utarakan nanti di perkara pokok. Sekarang ya sidang pra-peradilan yang keempat. Nanti mungkin sampai 10 pra-peradilannya semua digugat sama dia, dicicil sama dia, biar tidak masuk pokok perkara. Karena memang mereka takut. Pak Arianto tadi aja udah nggak tahu mau ngomong apa. Pak Arianto sudah tidak tahu mau ngomong apa, teman-teman. Bingung dia mau ngomong apa lagi saya katanya. Karena Pak Arianto sudah menjelaskan banyak hal sejak kasus ini naik ke tahap penyelidikan. Beliau sudah menjelaskan banyak hal dan tidak jarang juga beliau dianggap sebagai termul, dianggap sebagai mendukung Jokowi dan lain sebagainya karena dekat dengan relawan. Ya, tapi itulah ya, kebiasaan-kebiasaan gerombolan pembenci, kebiasaan-kebiasaan para keledung ini, mereka selalu menuduh orang yang tidak. Hakim aja tidak mengabulkan permohonan pra-peradilannya, nanti bakal dituduh termul. Nanti bakal dituduh pendukung Jokowi. Nanti dituduh Pak Jokowi menekan pengadilan. Padahal Pak Jokowi kan sudah tidak berkuasa lagi, teman-teman. Dan mengenai aksi Oktober, persiapan Oktober SSB, Singapura, Solo, Bandung. Aduh. Saya nggak ngerti ya orang ini otaknya seperti apa ya. Aduh, makin tua makin jadi teman-teman. Lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.